Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 86 Pertemuan Tianjiao. Keesokan harinya, Heng Yuezong penuh dengan orang. Sekte Heng Yue sangat ramai hari ini, karena hari ini adalah hari sebelum kompetisi sekte luar. Pada saat ini, murid sekte luar sekte Heng Yue telah berkumpul berpasangan dan bertiga menuju satu sisi. Kompetisi sekte luar perlu didaftarkan, tidak semua murid akan berpartisipasi, dan mereka yang memiliki basis kultivasi yang lemah tidak akan naik untuk merasa tidak nyaman. Ketika Ye Chen datang, banyak orang telah berkumpul di sini, dan para murid yang keluar masuk juga membuatnya terpesona. Ini adalah paviliun Qiankun. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mendongak setelah menyentuh dagunya. Paviliun Qiankun benar-benar megah, di atas paviliun juga ada segel Qiankun yang mengambang, dipenuhi dengan kecemerlangan yang cemerlang. Benar-benar hebat. Sambil menghela nafas, Ye Chen masuk. Ketika dia melihatnya, dia melihat platform pertempuran dengan radius 100 kaki, dan ruang terbuka di sekitar platform pertempuran itu ribuan kaki, tempat kompetisi sekte luar selama bertahun-tahun diadakan di sini. Tuhan memberkati, jangan biarkan aku bertemu lawan yang kuat. Aku tidak ingin tinggal di sekte luar selama 3 tahun lagi. Tuhan memberkati saya. Sepanjang jalan, yang Ye Chen dengar hanyalah kata-kata seperti ini, dan para murid berdoa dengan tangan mereka seperti orang yang kebingungan. Hah! Penampilan Ye Chen langsung menarik perhatian para murid yang datang dan pergi. Dia sekarang adalah sosok terkenal di Heng Yue, dan murid magang yang tidak ingin diterima San Feng saat itu, hanya dalam 2 bulan, telah menjadi kuda hitam yang diketahui semua orang di Heng Yuezong, yang sangat memalukan. Jangan biarkan aku bertemu dengannya. Aku juga tidak ingin bertemu dengannya. Dia adalah monster, siapapun yang bertemu dengannya akan sial. Ye Chen mengabaikan kata-kata di sekitarnya, dan berjalan jauh ke aula utama paviliun Qiankun. Menghadapi dia baru saja bertemu dengan seorang kenalan lama. Perhatikan baik-baik, bukankah itu Zhao Long dari puncak Diang? Ye Chen. Melihat Ye Chen, Zhao Long menggertakkan giginya. Ye Chen mengabaikannya dan tidak repot-repot berdebat dengan orang ini. Dia mengalahkan Zhao Long pada tingkat energi terkondensasi pertama hari itu. Sekarang dia telah mencapai energi terkondensasi tingkat ke-9, dan kultivasinya lebih tinggi dari Zhao Long. Mereka tidak lagi berada di level yang sama. Diabaikan oleh Ye Chen, Zhao Long menggertakkan giginya dengan keras, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lebih dari separuh murid sejati dipukuli dan cacat, jadi dia tidak lagi memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Ye Chen. Di depan, para murid yang datang untuk mendaftar diam-diam memberi jalan bagi Ye Chen. Ye Chen tidak akan sopan, dan langsung pergi ke tetua berjubah putih bernama Li Daotong. Penatua, saya mendaftar, kata Ye Chen, dan menyerahkan kartu identitasnya. Kamu adalah Ye Chen. Li Daotong melirik nama di kartu identitas, mau tidak mau melihat Ye Chen dari atas ke bawah, dan menghela nafas, ini benar-benar orang yang berbakat dari generasi ke generasi. Para tetua kewalahan. Baiklah, lakukan dengan baik. Li Daotong tersenyum lembut, dan telah mengukir nama Ye Chen di selembar batu giok. Setelah mendaftar, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar, tetapi bertemu lagi dengan banyak kenalan lama. Murid dari puncak renyang datang berkelompok, dipimpin oleh pria bernama Jiang Hao, dan di sisi lain, murid dari puncak Diang juga datang, tentu saja dipimpin oleh Zishan. Musuh benar-benar cemburu ketika mereka bertemu satu sama lain. Ketika murid-murid dari puncak renyang dan puncak Diang melihat Ye Chen, wajah mereka menjadi murung. Hari-hari ini, murid-murid dari 2 puncak mereka kehilangan muka di tangan Ye Chen. Nak, yang terbaik adalah berdoa agar Tuhan tidak menemuiku, atau kamu akan mati dengan cara yang buruk. Jiang Hao dan Zishan melangkah maju dan tersenyum dingin. Apakah ini ancaman? Ye Chen menatap langsung ke arah mereka berdua, matanya dalam dan tajam. Aura mereka bertiga menyembur keluar tanpa dipanggil, dan terus menanjak, dengan postur mereka akan bertarung di tempat. Benar-benar hidup. Tawa lucu terdengar, dan Yin Ziping, yang mengguncang kipas lipatnya, juga masuk, dan menatap Ye Chen dengan seringai, dengan cahaya dingin di matanya. Ye Chen melirik Yin Ziping,
niat membunuh yang tak terbendung di tubuhnya masih ditekan olehnya. Dia melukai Zhang Fengnian dengan serius di aula disiplin hari itu, dia selalu mengukirnya di dalam hatinya, dan diam-diam bersumpah bahwa suatu hari dia akan menghancurkan bajingan ini. Keinginan untuk membunuh terlalu kuat, tidak peduli seberapa kuat kamu, sulit untuk mencapai hasil yang benar. Begitu kalimat ini keluar, Ye Chen tidak perlu melihat, dia tahu siapa yang datang, kecuali Su Xinyu dari Yang Feng, siapa yang akan melakukan ini menjelaskan. Selanjutnya, banyak orang datang, sebagian besar memiliki dendam dengan Ye Chen. Dengan baik, sekelompok besar orang memandang Ye Chen dengan mencibir, membuat sosok Ye Chen terlihat lemah. Apakah ini akan bertarung di sini? Para murid di sekitar berbisik. Ini paviliun Qian Kun, bertarung di sini, apakah kamu mencari kematian? Apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian terdengar suara kesal, memecahkan suasana yang menindas di tempat kejadian. Orang yang datang adalah seorang murid berpakaian ungu yang membawa palu ungu emas, dia sangat kuat, dan dia penuh dengan keberanian. Kedatangannya membuat mata para murid di sekitarnya berbinar. Kepala murid paviliun misi, Huo Teng. Segera, seseorang mengenalinya. Biar saya katakan saja, pasti sangat meriah hari ini. Setelah Huo Teng, 5 orang lagi muncul, membuat mata para murid di sekitarnya bersinar lagi. Murid Kepala Paviliun Artefak Roh, Xi Yan. Kepala Balai Penegakan Hukum, Xiao Jing. Kepala Murid Spirit Orchard, Wang Lin. Apakah itu Lu Xuaner, murid Kepala Paviliun Perpustakaan? Dia bahkan datang ke sini. Setelah mereka bertiga, sosok anggun lainnya masuk. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Qi Yue dari Paviliun Pil Roh. 10 murid teratas dari sekte luar, kecuali 1 dari puncak Tianyang, semuanya hadir, membuat paviliun Qian Kun yang sudah semarak penuh dengan orang. Keburukan ini hanya dapat diadakan selama kompetisi sekte luar. Akan berkumpul bersama. Tak perlu dikatakan lagi, kamu adalah Ye Chen. Huo Teng dari paviliun tugas mengenalnya dengan baik, dan telah mengarahkan pandangannya pada Ye Chen. Demikian pula, mata beberapa orang lainnya juga bertemu. Ketika Ye Chen datang ke sekte Heng Yue, mereka masih dalam pengasingan. Nama yang paling mereka dengar setelah meninggalkan pengasingan 2 hari yang lalu adalah milik Ye Chen. Melihat orang sungguhan sekarang membuat semua orang sedikit penasaran. Sudah kubilang itu adalah alam kondensasi Qi. Kamu masih tidak percaya. Aku percaya sekarang, meski dalam keadaan kental, tapi nafas ini tidak lemah sama sekali. Anak ini, terlihat sangat enak dipandang. Beberapa murid jenius menyentuh dagu mereka dan memandang Ye Chen seperti melihat monyet. Ye Chen merasa tidak nyaman. Saudara muda, jangan takut, saudara senior melindungimu. Huo Teng melingkarkan lengannya di leher Ye Chen dengan sembarangan, dan dia tidak lupa untuk melirik Jiang Hao, Zishan dan Yin Ziping, tidak baik untuk melihat ketiga orang ini. Apa katamu? Wajah mereka bertiga tiba-tiba menjadi gelap. Aku berkata, aku melihat kalian tidak senang, kenapa tidak? Kamu. Zishan hendak bergegas, tetapi dihentikan oleh Jiang Hao dan Yin Ziping. Sampai jumpa di panggung pertempuran. Mereka bertiga mendengus dingin, masing-masing memimpin juniornya ke dalam ruangan. Memotong. Huo Teng tidak menganggapnya serius, lalu menepuk pundak kecil Ye Chen, menyeringai, dan berkata dengan suara kasar, adik laki-laki, aku akan mencarimu untuk minum kapan-kapan. Ayo pergi, jangan tinggalkan bekas tinta. Xiao Jing mendesak semua orang, dan mereka juga berjalan menuju aula utama. Rasakan tekanannya. Setelah yang lain pergi, Qi Yue melangkah maju dan bertanya dengan lembut. Ada sedikit tekanan, tapi tidak terlalu banyak, kata Ye Chen. Memang, sejak menerobos ke tingkat ke-9 kondensasi Qi beberapa hari yang lalu, dia memiliki keyakinan mutlak untuk menghadapi para murid di bawah alam yang sejati secara langsung dalam jangkauan penanggulangan. Itu bagus. Qi Yue yang acuh tak acuh jarang menunjukkan senyum tipis. Mengapa saya tidak melihat murid nomor 1 di sekte luar? Ye Chen menatap Qi Yue dengan curiga. Dia. Siapa yang tahu kemana dia pergi minum lagi? Qi Yue mengangkat bahu, lalu berjalan pergi. Apakah masih ada waktu untuk minum? Ye Chen mengangkat alisnya dan berjalan perlahan keluar. Bab 87 Boneka. Tepat setelah meninggalkan paviliun Qian Kun, Ye Chen diseret oleh Xiong Er yang muncul entah dari mana. Dari mana kamu keluar? Seret aku ke sana. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Xiong Erpo mengedipkan mata kecilnya karena suatu alasan. Diseret jauh-jauh oleh Xiong Er, Ye Chen dibawa ke kebun spiritual. Ngomong-ngomong,
Ini adalah pertama kalinya Ye Chen datang ke kebun spiritual Heng Yuezong. Berjalan masuk, hal pertama yang dia lihat adalah buah spiritual yang bersinar tergantung di pohon buah spiritual yang lebat. Buahnya penuh imajinasi, memancarkan aura energi spiritual, dan matanya berbinar saat melihatnya. Cerah. Ketika keduanya masuk, Tang Ruxuan, seorang murid dari kebun spiritual, telah mengambil beberapa piring buah spiritual untuk memperlakukan Ye Chen dengan murah hati. Tentu saja Ye Chen tidak sopan, menggigit buah spiritual, dan kemudian menatap Xiong Er, di mana hal baik yang kamu katakan. Lihat di sana, kata Xiong Er, tidak lupa menunjuk tidak jauh. Mendengar ini, Ye Chen melihat ke arah Xiong Er si. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada seorang pemuda berbaju hitam berdiri di bawah pohon buah spiritual tidak jauh dari sana. Dia adalah seorang pemuda, berdiri di sana tak bergerak seperti lembing. Lalu siapa? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ye Chen menatap Xiong Er dan Tang Ruxuan dengan curiga. Dia boneka. Tang Ruxuan meletakkan kedua tangannya di atas meja batu, menopang dagunya yang gemuk. Tuan membawanya kembali dari gerbang dalam kemarin, dan berkata dia akan menjaga kebun roh. Boneka. Ye Chen terkejut. Itu hal yang bagus. Xiong Er terkekeh, dan menggigit buahnya. Kalau begitu aku harus melihatnya. Ye Chen menepuk pantatnya dan berlari. Ketika dia datang ke boneka itu, dia membelai dagunya dan melihat ke atas dan ke bawah boneka di depannya. Dari boneka ini dia tidak bisa merasakan aura biksu, dan wajah boneka ini kaku, matanya kosong. Dan tak bernyawa, dan dia tidak memiliki emosi sama sekali. Fluktuasi. Ini benar-benar seperti yang dikabarkan. Sejak dia melakukan pengumpulan intelijen di Zhengyangzong, dia telah mendengar boneka itu. Yang disebut boneka adalah sejenis senjata pembunuh yang disempurnakan dengan metode misterius khusus. Mereka tidak memiliki emosi dan pikiran, jadi mereka berdarah dingin. Begitu mereka mengidentifikasi target, mereka tidak akan berhenti kecuali Castor menghentikannya. Mengulurkan tangannya, dia mengetuk boneka itu dengan ringan. Pound pound pound. Tubuh wayang ini sangat keras seperti terbuat dari logam. Bagaimana? Ini sangat segar. Xiong Er berjalan sambil memegang buah spiritual. Di hutan liar, ada boneka seperti ini, tapi mereka semua adalah boneka tingkat manusia. Dari segi kekuatan, mereka setara dengan para beku. Alam manusia. Level manusia. Jadi ada level yang lebih tinggi. Tentu saja. Xiong Er mengangguk, di atas tingkat manusia adalah tingkat bumi. Dan boneka tingkat bumi setara dengan alam matahari sejati para biksu. Aku mendengar dari paman lamaku bahwa sekte Heng Yue kita juga memiliki tingkat surgawi boneka. Itu setara dengan alam roh kosong dari seorang biarawan. Benarkah? Ye Chen terkejut. Aku dengar begitu. Level pamanku yang lama terlalu rendah, dan aku belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Nona Ruxuan, siapa yang mengendalikan boneka ini? Ye Chen menatap Tang Ruxuan yang ada di sampingnya, bisakah kamu membiarkanku menguji kekuatannya? Itu tidak mudah. Sebelum Tang Ruxuan dapat berbicara, Xiong Er menjejalkan buah spiritual yang tersisa ke dadanya, lalu membidik buah spiritual di pohon, dan mengambilnya dengan tangannya. Tiba-tiba, Ye Chen menemukan kilatan cahaya di mata tumpul boneka di depannya. Segera, dia bergerak dan mengejar Xiong Er. Ayo, Tuan Muda akan mengajakmu jalan-jalan. Xiong Er sudah kehabisan, dan boneka itu mengejarnya. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi dia tidak akan pernah berhenti sampai dia menyusul Xiong Er. Boneka punya ide aksi. Ye Chen menatap Tang Ruxuan dengan heran. Tentu saja tidak. Tang Ruxuan menunjukkan dua gigi taring kecil, dia dikendalikan oleh mantra buatan manusia, dan tujuan dia ditempatkan di taman spiritual ini adalah untuk menjaga kebun spiritual. Guru telah mengukir batasan padanya sebelumnya. Begitu seseorang mencuri buah roh akan memicu pembatasan di tubuhnya, dan dia akan mengejar dan mengeluarkannya sendiri. Lalu jika dia tidak bisa mengejar Xiong Er, apakah dia akan terus mengejarnya? Tentu saja tidak. Jika Xiong Er kehabisan kebun spiritual, dia akan berhenti mengejar. Secara alami, ada cara lain, yaitu merapal mantra untuk membuatnya berhenti. Saat dia mengatakan itu, Tang Ruxuan telah mencubit sidik jarinya, dan sepertinya boneka ini dikendalikan olehnya. Segera, boneka yang masih mengejar Xiong Er tidak jauh itu langsung berhenti, dan dipanggil kembali oleh Tang Ruxuan. Ayo coba kekuatannya. Tang Ruxuan berkata dengan tangannya. Segera, boneka itu mengangkat telapak tangannya dan menyerang Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen membalikkan telapak tangannya untuk menemuinya. Pound!
Masih ada suara logam yang bertabrakan, dan boneka itu terlempar ke belakang dengan telapak tangannya. Namun segera, boneka itu menyerbu lagi, meski serangannya kaku, jika Castor tidak berhenti, dia akan menyerang tanpa henti. Ini benar-benar misterius, seru Ye Chen, dan juga memperkirakan kekuatannya dalam konfrontasi dengan boneka itu, yang tidak terlalu kuat. Dia adalah boneka manusia tingkat rendah. Tang Ruxuan menjelaskan, itu hanya karena bahan yang digunakan untuk memurnikannya terlalu rendah. Jika bahan itu disempurnakan dan diberi kemampuan untuk melakukan seni yang mendalam, kekuatannya akan berbeda. Hilang. Boneka masih bisa melakukan seni yang mendalam. Ye Chen terkejut. Ya. Tang Ruxuan menjawab dengan pasti, tapi boneka seperti itu memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada kelenturan dan kekerasan bahannya. Jika tidak, mudah melukai diri sendiri oleh seni yang mendalam, dan diberkahi dengan kemampuan untuk melakukan seni yang mendalam. Pembatasan tanda merek juga sangat rumit, bahkan jika dia diberi kemampuan untuk melakukan seni yang mendalam, kekuatannya akan lebih rendah daripada biksu pada tingkat yang sama, lagi pula, mereka tidak memiliki pikiran. Bugs, sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, berpikir bahwa jika dia memiliki boneka yang kuat, itu akan terasa enak. Di sini, Xiong Er menyodok Ye Chen dengan jarinya, mengedipkan mata dan menyeringai, apakah kamu ingin memilikinya? Bisakah benda ini diperoleh? Mata Ye Chen berbinar. Tentu saja. Xiong Er mengedipkan mata kecilnya, Paviliun Wanbao menjualnya. Boneka ini juga akan dijual. Ye Chen terkejut. Di sini, Xiong Er telah mengulurkan dua jari gemuknya, boneka setingkat manusia, satu dengan 500.000 batu roh. 500.000. Mendengar harganya, Ye Chen tidak bisa menahan meskipun tekadnya. Meskipun 500.000 bukanlah jumlah yang kecil, itu tidak sulit bagimu. Xiong Er menepuk bahu Ye Chen dengan penuh arti, kamu adalah seorang alkemis, saring pil sesuai keinginan. Puluhan ribu tidak lebih dari menghabiskan lebih banyak waktu. Kekuatan boneka tingkat manusia terbatas, mengapa aku merasa sangat tidak enak menghabiskan 500.000 batu roh untuk membelinya? Ye Chen mendecakkan lidahnya. Kamu tahu kentut yang luar biasa. Boneka tidak memiliki pikiran dan jiwa, itu adalah senjata untuk membunuh orang. Bahkan jika itu adalah boneka tingkat manusia, itu dapat menyelamatkan nyawa pada saat-saat kritis. Setidaknya tidak masalah untuk memblokir pukulan membunuh musuh. Ye Chen memutar matanya, merasa bahwa apa yang dikatakan Xiong Er tidak masuk akal. Boneka hanyalah alat. Dia tidak tahu bagaimana merasakan sakit atau gatal tanpa berpikir. Bahkan jika dihancurkan oleh telapak tangan seseorang, itu bukan apa-apa. Jika digunakan sebagai tameng manusia dalam suatu krisis, itu bukan acara yang baik untuk melindungi diri sendiri. 500.000. Ye Chen menyentuh dagunya, sinar melintas di matanya, dan dia bergumam, ayo bersama. Bab 88 meminjam uang. Setelah meninggalkan kebun spiritual, Ye Chen bergumam sampai ke paviliun pil spiritual. 500.000 batu roh, tidak cukup untuk menjual semua batu roh dan cairan roh di tubuhku. Dia tahu bahwa jika dia menjual pil dan cairan roh ini di paviliun Wanbao, harganya akan setengah dari harga yang dia beli. Jika dia ingin murid Heng Yue menjualnya, dia pasti akan mengungkapkan identitasnya sebagai seorang alkemis. Dia tidak ingin identitasnya sebagai seorang alkemis diketahui begitu cepat. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia berjalan ke paviliun Lingdan. Dari kejauhan, dia bisa melihat Su Fu berbaring di kursi malas, menyenandungkan lagu kecil dengan santai, dan sesekali menyesap gelas anggur di atas meja. Apakah kamu kembali dari mendaftar? Su Fu melirik Ye Chen. Aku kembali. Ye Chen terkekeh, lalu menyelinap di belakang Su Fu, meremas bahu dan punggung Su Fu dengan cara yang masuk akal. Jangan perbaiki hal-hal yang tidak berguna ini, katakan padaku ada apa. Su Fu melihat melalui pemikiran hati-hati Ye Chen sekilas, dan dia sopan untuk apa-apa, memperkosa atau mencuri. Sebenarnya bukan apa-apa, aku hanya ingin meminjam uang darimu. Mendengar ini, Su Fu mengangkat alisnya, berapa banyak yang ingin kamu pinjam? 500.000. Engah. Sama seperti Ye Chen mengutip harganya, minuman yang baru saja dituangkan Su Fu ke mulutnya disemprotkan ke seluruh lantai. Melihat ini, Ye Chen sudah sadar menutupi telinganya. 500.000, anakmu akan masuk surga. Segera, teriakan Su Fu datang, janggutnya berkibar dan matanya menatap, suaranya sangat tinggi, meskipun Ye Chen menutupi telinganya, dia masih berdengung. Katakan, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak uang?
Ye Chen batuk kering, menyentuh ujung hidungnya, belanja. Flicker, teruslah membodohi, apa yang mahal, harganya 500.000 batu roh. Boneka. Lagi pula, Ye Chen mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, tidak akan semudah itu untuk meminjam batu roh dari Sufu. Kamu kenyang. Beli boneka seharga 500.000 yuan. Sufu mengerti, tapi dia tidak tahu dari mana Ye Chen mendengar tentang boneka itu, jadi dia memperhatikan boneka itu. Saya baru saja membelinya untuk penelitian dan penelitian, hanya ingin tahu. Ini hanya 100.000, apakah ada lebih? Melirik Ye Chen, Sufu dengan marah melemparkan tas penyimpanan, juga, jika kamu punya uang, ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku, jika kamu tidak punya uang, kamu bisa menggunakan obat mujarab untuk membayarnya, pergilah. Dengan baik. Ye Chen mendengus, tetapi masih mengambil tas penyimpanan, dan berjalan menuju luar dengan putus asa, dia sangat dimarahi sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Begitu dia meninggalkan gerbang paviliun Lingdan, dia melihat Qi Yue bersandar di dinding, sepertinya dia sudah lama datang, tapi dia tidak masuk. Adapun soal dia meminjam uang dari Sufu, Qi Yue mungkin mendengarnya. Kakak senior Qi, aku hanya punya begitu banyak, ambillah. Qi Yue mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen terkejut sesaat, dia tidak berharap Qi Yue meminjamkan uang kepadanya dengan begitu sederhana dan rapi, butuh beberapa saat untuk bereaksi. Ini, aku akan mengambilnya untukmu. Qi Yue memasukkan tas penyimpanan ke tangan Ye Chen, lalu berjalan ke paviliun Lingdan, dan kemudian sebuah suara kembali, ingatlah untuk mengembalikan uang itu kepadaku. Setelah Qi Yue pergi, Ye Chen melirik tas penyimpanannya, dan ternyata ada total 150.000, yang di luar dugaannya dibandingkan dengan Sufu, kakak senior Qi yang biasanya acuh tak acuh ini masih sangat murah hati. 250.000, hampir. Memasukkan tas penyimpanan ke dadanya, Ye Chen langsung pergi ke paviliun harta karun 10.000. Paviliun Wanbao hari ini sangat ramai, dengan banyak murid masuk dan keluar. 3 hari kemudian akan menjadi persaingan besar sekte luar, dan murid-murid ini datang ke sini untuk membeli cairan spiritual, alat spiritual, dan peralatan lainnya. Ketika Ye Chen masuk, Pang Hai menatap murid-murid yang datang dan pergi dengan matanya yang tajam. Jika ada yang berani mencuri sesuatu di sini, dia pasti tidak akan bisa lepas dari penemuannya, dan dia bahkan akan memukulinya dengan baik. Yo, kamu sudah lama tidak datang. Pang Dahai melirik Ye Chen. Aku sibuk berlatih, jadi aku tidak punya waktu. Kata Ye Chen, tidak lupa memilih-milih di rak di sampingnya. Setelah memetik sebentar, dia mendatangi Pang Hai, dan kemudian berbisik, Tetua, ku dengar kamu punya boneka. Mendengar hal tersebut, Pang Dahai sedikit terkejut, mengangkat alisnya, kenapa, kamu mau membelinya? Beli untuk penelitian. Boneka tingkat manusia membutuhkan 500.000 batu roh, nak, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Pang Dahai memandang Ye Chen dengan tak percaya, aku sangat sibuk hari ini, jadi aku tidak punya waktu untuk memberimu omong kosong seperti itu. Ye Chen tidak berbicara, hanya mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya. Pang Dahai mengambilnya dan melihat ke dalam, dengan keterkejutan di matanya, ada lebih dari 300.000 batu roh di dalamnya, dan dengan hal-hal yang berantakan seperti rumput roh dan cairan roh, jumlahnya hampir 500.000. Ikut aku. Pang Dahai memandang Ye Chen dengan penuh arti, tetapi dia tidak bertanya kepada Ye Chen dari mana uang itu berasal. Pang Dahai membawa Ye Chen ke pintu samping kecil paviliun Wanbao. Setelah masuk, Ye Chen menyadari bahwa itu adalah ruangan kecil, membentuk dunianya sendiri, dengan radius sekitar 20 kaki. Hanya ketika manik-manik lampu menyala, dia melihat 6 boneka berdiri di ruangan kecil itu. Hei, mereka semua level manusia, kamu bisa memilih sendiri. Pang Hai berkata dengan santai, menghitung barang-barang di tas penyimpanan Ye Chen dengan detail. Ye Chen tidak perlu diberitahu oleh Pang Dahai, tapi Ye Chen sudah mulai membacanya sendiri. 3 boneka pertama semuanya tampak seperti anak muda, berdiri di sana seperti lembing, dan tentu saja mereka tidak bereaksi sama sekali terhadap Ye Chen yang lewat. Pound. Mengetuk tubuh mereka dengan lembut, seperti yang ada di kebun spiritual, tubuh mereka sangat keras, membuat suara benturan logam. Setelah berjalan melewati ketiga boneka tersebut, dia sampai pada boneka keempat. Boneka keempat adalah boneka parubaya dengan punggung besar dan tubuh yang kuat, lebih dari 1 kaki lebih tinggi dari Ye Chen. Namun, dia tidak terburu-buru untuk memilih, melainkan melihat boneka kelima. Boneka kelima adalah seorang lelaki tua, dengan rambut abu-abu,
kulit keriput di wajahnya, dan sepasang mata kosong. Sekilas, dia terlihat sedikit menakutkan. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira dia merangkak keluar dari peti mati. Keluar sama. Aku tidak akan memilihmu. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, dia lebih menyukai boneka paruh baya daripada boneka tua. Berpikir di dalam hatinya, dia berjalan melewati boneka lelaki tua itu dan melihat boneka keenam di sini. Tiba-tiba, matanya menyala. 5 boneka pertama semuanya laki-laki, tua dan muda, tetapi boneka keenam adalah perempuan. Dia juga berdiri di sana seperti lembing, mengenakan pakaian hitam dan sepatu bot hitam, ekspresinya tanpa emosi, matanya penuh semangat, dan dia hampa dan kusam. Tetapi perlu disebutkan bahwa penampilannya sebanding dengan Chu Xuaner. Meskipun dia adalah boneka, dia memiliki pipi yang cerah dan gelang giok yang diukir halus. Orang yang memurnikannya tampaknya telah bekerja keras. Penampilan dan sosoknya telah disempurnakan hingga ekstrim. Berdiri di sini, dia seperti patung batu berukir yang hidup. Ini sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, yang paling penting adalah mengambilnya kembali, dan dia dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. Sudahkah kamu memilih? Pang Dahai menghitung uangnya, dan menatap Ye Chen dengan tidak sabar. Itu dia. Ye Chen menunjuk boneka cantik di depannya. Melihat ini, Pang Dahai sedikit mengernyit, dan terbatuk dengan datar, kamu harus ganti yang lain, boneka paruh baya itu lumayan. Kenapa? Ye Chen menatap Pang Dahai dengan heran. Fungsi boneka perempuan ini tidak terlalu lengkap. Ye Chen mengangkat alisnya, dan bertanya ragu-ragu, apa maksudmu dengan fungsi yang tidak lengkap? Dia hanya memiliki 1 tangan. Benarkah? Ye Chen terkejut, dan buru-buru mendekat untuk membukanya, hanya untuk menemukan bahwa lengan kiri boneka cantik itu sebenarnya ditopang oleh sepotong akar teratai, dan jatuh dengan remasan ringan. Bagaimana situasinya? Ye Chen memandang Pang Dahai dengan heran. Itu rusak saat bertarung dengan para murid di sekte dalam, jadi itu dijual ke paviliun Wan Bao saya. Bahan untuk pemurnian boneka sulit ditemukan, jadi saya tunda, atau Anda harus mengubahnya. Itu tidak akan berhasil. Aku menginginkannya. Karena sudah rusak, beri aku harga yang lebih murah. Kamu akan dikenakan biaya kurang dari 50.000 batu roh. Pang Dahai melirik Ye Chen. Membuat kesepakatan. Di sini, Pang Dahai telah menyerahkan sebuah jimat, masukkan darahmu dan jejak kekuatan jiwa ke dalam jimat, dan tempelkan di antara alis boneka perempuan itu. Ye Chen melakukan apa yang dia lakukan, dan menjatuhkan setetes darah dengan kekuatan jiwa pada jimat itu, lalu menempelkannya di dahi boneka perempuan itu. Tak lama kemudian, jimat itu menjadi lebih tipis dan meleleh ke dalam alis boneka perempuan itu. Tiba-tiba, jiwa Ye Chen bergetar, dan dia telah menjalin kontak dengan boneka wanita itu. Ini benar-benar misterius. Ye Chen sedikit tersenyum, boneka cantik, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Saat dia berbicara, dia menjentikkan tangannya dengan ringan, dan memasukkan boneka cantik itu ke dalam tas penyimpanan. Namun, baik dia maupun Pang Dahai tidak pernah memperhatikan bahwa pada saat boneka itu dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, sebuah cahaya aneh bersinar di mata boneka cantik yang kusam itu. Bab 89 Boneka Wanita Bertangan 1, Sisuan. Di malam hari, Ye Chen membawa boneka cantik itu kembali ke taman spiritual kecil. Hah? Hua, yang sedang berlatih susunan tongkat tiangang, tiba-tiba berhenti, dan menatap boneka cantik di belakang Ye Chen dengan penuh rasa ingin tahu, kakak, siapa kakak perempuan yang cantik ini? Dia adalah boneka Zhang Fengyan, yang baru saja keluar dari rumah, tidak bisa tidak terkejut. Dia dulunya adalah sesepuh Heng Yue, dan dia memiliki banyak pengetahuan. Dia mengenali punggung Ye Chen dalam sekejap sebagai boneka. Boneka. Hua mengangkat kepala kecilnya dan menatap Ye Chen dan Zhang Fengyan dengan rasa ingin tahu. Boneka itu diciptakan oleh kepala sekte Heng Yue saya. Itu adalah senjata pembunuh yang disempurnakan dengan metode misterius khusus. Mereka tidak memiliki pikiran emosional, jadi mereka berdarah dingin. Begitu mereka menemukan targetnya, mereka tidak akan berhenti kecuali itu hanya bisa dihentikan jika Kastor menghentikannya. Zhang Fengyan menjelaskan kepada Hua dengan lembut, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dalam nada suaranya, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen bisa mendapatkan boneka. Untuk makan malam berikutnya, makan sangat tidak wajar. Ye Chen melahap makanannya, dan boneka cantik itu berdiri di belakangnya, tidak bergerak seperti lembing. Berdiri seperti ini, Hua dan Zhang Fengyan, yang sedang makan, melihat ke atas dari waktu ke waktu,
dan bahkan binatang roh elang kecil itu mengangkat kepalanya yang berbulu untuk melihat boneka cantik itu dengan rasa ingin tahu dari waktu ke waktu. Setelah makan malam, Zhang Fengnian dan Hua pergi tidur lebih awal. Di taman, Ye Chen sudah menyentuh dagunya dan berjalan mengitari boneka cantik itu beberapa kali. Bagaimana kalau memberimu nama? Ye Chen melihat boneka cantik itu, dan tentu saja dia tidak akan mendapat tanggapan. Masih berputar-putar di sekitar boneka cantik itu, Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam lama sebelum dia berjalan di depan boneka cantik itu dan tersenyum. Bagaimana kalau memanggilmu Zixuan? Yah, nama ini sangat bagus. Kamu akan dipanggil Zixuan mulai sekarang. Pergi. Selanjutnya, Ye Chen mengorbankan sedikit kekuatan jiwa dan memasuki tubuh Zixuan. Dia menemukan bahwa tubuh Zixuan bukanlah darah dan daging, tetapi perpaduan dari banyak bahan yang tidak diketahui, hanya ditutupi kulit manusia. Selain itu, dia masih berada di antara alis Zixuan, dan menemukan banyak batasan yang mengendalikannya berdasarkan pengalamannya, dia tidak menemukan petunjuk setelah lama memahami. Berpikir di dalam hatinya, dia mengeluarkan belati dan memotong pisau di lengan Zixuan. Meskipun tidak ada darah yang mengalir keluar, lukanya sembuh. Meskipun kecepatannya sangat lambat, mata Ye Chen bersinar terang. Selanjutnya, dia mengorbankan api sungguhan dan menuangkannya ke tubuh Zixuan. Dia ingin membantu boneka Zixuan meredam tubuhnya, dan mencoba menghilangkan kotoran di tubuhnya, sehingga berbagai bahan di tubuhnya dapat terintegrasi dengan lebih baik, dan kelenturan serta kekerasan tubuhnya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih baik. Karena dia adalah boneka dan tidak tahu rasa sakit, dia tidak keberatan dan meningkatkan intensitas api yang sebenarnya ke tingkat tertinggi. Namun, dia tidak pernah memperhatikan bahwa karena kalsinasi api yang sebenarnya dengan intensitas tinggi, ada kilasan rasa sakit di antara alis cantik boneka Zixuan, dan fluktuasi ekspresi yang hanya dimiliki manusia, hanya muncul di pipinya. 3 jam kemudian, Ye Chen memadamkan api yang sebenarnya, dan kemudian melihat boneka Zixuan di depannya dengan senang hati. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan mengangkat rambut panjang Zixuan. Pada saat ini, Ye Chen tampak kesurupan, seolah berdiri di depannya bukanlah boneka, melainkan seseorang. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Dengan batuk kering, Ye Chen tanpa sadar menyentuh ujung hidungnya. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Ye Chen tidak kembali ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi duduk bersila di taman untuk melatih mahakaryanya. Boneka Zixuan berdiri di sampingnya, seperti biasa berdiri di sana seperti lembing, dengan ekspresi tanpa ekspresi dan mata kusam. Tetapi pada titik tertentu, cahaya bulan yang terang turun dan mengenai bahunya, dan entah kenapa menyentuh ke dalam tubuhnya. Ketika lebih banyak cahaya bulan datang, dia menyerapnya ke dalam tubuhnya terlepas dari siapa yang datang. Ye Chen tidak memperhatikan pemandangan aneh ini, tetapi binatang roh elang kecil tidak jauh yang baru saja membuka matanya yang mengantuk dari tidurnya. Itu memandangnya dari jauh, dengan linglung, dan masih ada tatapan curiga di matanya. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, setelah sarapan, Ye Chen memanggil Hua ke sisinya. Apakah kamu takut sakit? Ye Chen menyentuh kepala kecil Hua. Tidak takut. Oke, biarkan aku melihat hasil kultivasimu. Ye Chen mundur selangkah perlahan, sementara boneka Zixuan di belakangnya melangkah maju. Kamu berkelahi dengannya. Ye Chen sedikit tersenyum. Hua mengangguk, dengan ekspresi gembira di wajah kecilnya, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat besi hitamnya. Bersenandung. Segera, Hua mengayunkan tongkat besi hitam dan melompat, Ling Tian mengayunkannya ke bawah. Tapi boneka Zixuan mengangkat lengan gioknya sedikit, membalikkan tangannya dan menamparnya. Pound! Hua sangat terguncang sehingga dia mundur dengan geraman teredam. Sebelum dia bisa berhenti, Zixuan menyerang. Meskipun dia hanya memiliki satu tangan, serangannya sangat ganas, dan Hua terus mundur setelah memukulnya. Boneka tingkat manusia setara dengan alam manusia biksu, dan Hua baru saja berlatih belum lama ini, dan kultivasinya hanya energi kental tingkat ketiga, dan dia tidak memiliki pengalaman dalam melawan orang sebelumnya, jadi dia dipukuli dan tidak dapat untuk menyerahkan dari awal. Di samping, Ye Chen menyaksikan dengan tenang, dengan keterkejutan di matanya. Kenapa aku merasa boneka berlengan satu ini lebih kuat dari yang aku lihat di Spirit Orchard kemarin? Dan kelincahan ini. Dan gerakan itu. Ye Chen bergumam, dan menemukan sesuatu yang berbeda dari boneka Zixuan yang dilihatnya kemarin. Dia menemukan bahwa meskipun boneka Zixuan kehilangan satu lengan, itu lebih fleksibel dari yang dia bayangkan, dengan tingkat serangan dan pertahanan tertentu.
Selain tidak dapat melakukan seni yang mendalam, dia pada dasarnya tahu semua gerakan yang akan digunakan para biksu. Mungkinkah karena telah ditempa oleh api sungguhan? Bergumam lagi, Ye Chen memiliki tebakan seperti itu di dalam hatinya. Ledakan. Tak jauh dari sana, Hua terlempar terbang lagi oleh telapak tangan Zixuan. Ah! Hua keras kepala, jadi dia segera bangun dan mengayunkan tongkat besi hitam untuk menyerang. Meskipun formasi tongkat tiangang di tangannya digunakan secara tidak teratur, ia juga memiliki kekuatan serangan tertentu. Boneka Zixuan tampak kusam, dengan mudah mengelak dari batang besi hitam, menamparkan bayi harimau dengan tangan gioknya, dan menamparkan bayi harimau itu dengan terhuyung-huyung, lalu menyapu kaki giok itu, dan menjatuhkan bayi harimau itu lagi. Ye Chen melihatnya seperti itu, tapi tidak menghentikannya. Anak muda, ini. Zhang Fengnian tidak tahan lagi. Ye Chen sedikit tersenyum, kakek, meningkatkan kultivasimu secara membabi buta saja tidak cukup. Apa yang dibutuhkan Hua adalah pertempuran yang sebenarnya. Hanya dengan terus-menerus dipukuli dalam pertempuran yang sebenarnya, dia dapat mengasah karakter dan efektivitas tempurnya. Di jalan ini, kemunduran sangat diperlukan ya, di sana adalah tekanan untuk termotivasi. Meskipun Ye Chen mengatakan demikian, Zhang Fengnian masih tidak tahan melihat langsung ke tempat Hua dipukuli. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen menghentikan Zixuan. Dia bukan apa-apa, tapi Hua, ketika dia bangkit dari tanah, dia sudah terhuyung-huyung dan malu, wajah kecilnya memar dan bengkak karena pemukulan. Namun meski begitu, bukannya putus asa, ada kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya. Kekuatannya ada di alam asal manusia, dan dia tidak akan malu jika kalah. Ye Chen tersenyum sambil menuangkan cairan psikis untuk menyembuhkan Hua. Kakak, aku tidak takut sakit. Aku akan istirahat, dan aku masih ingin melawannya. Hua menunjukkan giginya yang putih, aku merasa melawannya bisa mengajariku banyak hal. Setelah istirahat sejenak selama setengah jam, Hua melompat dengan penuh semangat. Kali ini, dia masih dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, tetapi dia menjadi semakin berani saat bertarung, dan dia berdiri dengan kaku setelah muntah darah beberapa kali. Mengapa? Zhang Fengnian keluar beberapa kali, tetapi melihat Hua dipukuli dengan sangat menyedihkan, dia masih tidak tahan untuk menontonnya lebih lama lagi. Bab 90 Mata Panda Mulut Besar. Pada malam hari, bayi harimau yang hampir cacat dibaringkan di tempat tidur oleh Ye Chen. Kakak, bisakah aku membiarkannya bertarung denganku besok? Meskipun dia terluka parah, Hua masih menatap Ye Chen dengan penuh harap. Premisnya adalah tubuhmu baik-baik saja. Dengan sedikit senyuman, telapak tangan Ye Chen yang menempel di tubuh Hua telah memompa energi nyata dan menuangkannya ke tubuh Hua. Ya aku baik-baik saja. Istirahatlah dengan baik dan lanjutkan besok. Hua tidak tahu kapan dia jatuh ke dalam mimpi, dan ada senyum sederhana dan jujur di wajah kecilnya. Berjalan keluar ruangan, Ye Chen mendatangi boneka Zixuan. Ayo berlatih. Melihat Zixuan sambil tersenyum, pikir Ye Chen. Tiba-tiba, Zixuan bergerak, dan menebas dengan telapak tangan. Ye Chen mengelak, dengan mudah mengelak, dan meninju. Namun, dia masih meremehkan kemampuan Zixuan, pukulannya secara tak terduga dihindari oleh Zixuan, dan Ling Tian menyerang lagi dengan telapak tangannya. Ye Chen mengetukkan jari kakinya dan melangkah mundur. Zixuan segera menyerang, perintah Ye Chen kepadanya adalah untuk terus menyerang, tanpa metode mendalam Ye Chen untuk menghentikannya, dia tidak akan berhenti. Kemampuan Zixuan mengejutkan Ye Chen. Meskipun dia bertangan satu, dia jelas lebih kuat dari yang ada di Ling Guoyuan kemarin. Meskipun dia tidak menggunakan energi aslinya, tetapi dalam pertempuran jarak dekat, dia pikir dia tidak akan kalah dari siapapun. Orang. Ledakan. Setelah pukulan keras, Zixuan dipukul mundur. Kemudian, mengikuti pantulan tanah dengan kaki belakangnya, dia menyerbu lagi dan menebas dengan telapak tangan. Dengan mata yang tajam dan tangan yang cepat, Ye Chen dengan mudah mengelak, dan segera mendorong lututnya, dan bertemu langsung dengan tangan batu giok Zixuan. Aku meremehkanmu. Ye Chen sedikit tersenyum. Mengaum. Segera, raungan binatang itu terdengar, dan dia menggunakan amarah binatang itu untuk bertarung dalam jarak dekat. Berkelahi dengan boneka yang tidak mengenal rasa sakit, dia tidak akan pernah menahan tangannya, apalagi simpatik, dan tembakannya mendominasi dan cepat. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkannya terjadi. Pertarungan jarak dekat boneka Zixuan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan tampaknya ketika yang kuat datang, dia kuat pertarungan jarak dekat dari kemarahan hati binatang dan makna mendalam,
yang telah berulang kali mencapai prestasi luar biasa, dikempiskan di tangannya. Apakah aku mengambil harta karun itu? Ye Chen tersenyum sepenuh hati, dan merentangkan seluruh tubuhnya, seperti binatang buas, berdetak kencang. Pertempuran ini berlangsung selama lebih dari 3 jam sebelum berakhir. Ye Chen menghentikan Zixuan dengan terengah-engah, dia tidak menggunakan energi aslinya, tapi dia masih sedikit malu. Zixuan berdiri di tempat seperti lembing lagi, dibandingkan dengan keringat Ye Chen, dia tampak baik-baik saja. Aku harus memikirkannya. Ye Chen menyesap ramuan itu, mengelus dagunya dan berjalan di sekitar Zixuan. Dia yakin bahwa boneka Zixuan saat ini sedikit lebih kuat darinya sebelumnya. Setidaknya dia telah dikalsinasi dengan api sungguhan, dan kelenturan serta kekerasan tubuhnya telah sangat ditingkatkan, dan kelenturannya secara alami meningkat karenanya. Selanjutnya, dia memikirkan pertanyaan lain. Boneka dikendalikan oleh pikirannya, lebih tepatnya oleh kekuatan jiwanya. Apakah karena kekuatan jiwaku dia berubah? Apakah ini sebabnya dia kuat saat bertemu dengan yang kuat? Pertarungan jarak dekat dia jelas tidak mudah. Boneka setingkat manusia bisa menopangku begitu lama. Boneka ini jelas tidak mudah. Ye Chen bergumam sambil mengitari boneka itu. Saat malam semakin dalam, dia mengorbankan api yang sebenarnya untuk meredam tubuh Zixuan, sehingga tubuh Zixuan dapat mencapai puncaknya. Setelah melakukan ini, dia mengobrak-abrik tas penyimpanan, dan akhirnya menemukan gaun putih seorang wanita. Yah, itu benar. Setelah memberi isyarat pada Zixuan, Ye Chen menemukan bahwa gaun putih itu sangat pas dengan tubuh Zixuan. Meskipun itu boneka, bagaimanapun juga boneka perempuan. Dia mengenakan gaun hitam sepanjang hari, seperti pembunuh. Ayo, saudaraku, aku akan menggantinya untukmu. Ye Chen hendak melangkah maju untuk lepas landas boneka yang dikenakan Zixuan berwarna hitam. Namun, begitu dia melepaskan ikat pinggang Zixuan, dia berhenti. Itu tidak baik. Ye Chen tidak bisa menahan batuk kering. Masih kalimat yang sama, meskipun Zixuan adalah boneka, bagaimanapun juga dia adalah boneka perempuan, dan dia menanggalkan pakaian dengan cara yang begitu terbuka dan jujur, yang memberinya perasaan jahat, membuatnya terlihat seperti perampok. Bagaimanapun, dia berhenti meskipun dia adalah Tuan Zixuan, dia tidak bisa terlalu melanggar hukum, kan? Setelah beristirahat kurang dari 1/4 jam, keduanya bertarung lagi. Kali ini, dia memasukkan pedang roh ke tangan Zixuan, dan pedang roh muncul di tangannya. Ayo berjuang. Mengikuti perintahnya, Zixuan bergerak dengan kasar. Zeng. Terdengar suara dentang, Zixuan menembus udara dengan pedang yang menusuk Chang Hong, dan langsung menuju ke tenggorokan Ye Chen. Ye Chen sedikit terkejut, karena pedang Zixuan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ini karena dia tidak memiliki energi sejati. Jika dia memiliki energi sejati dan kemampuan untuk melakukan seni yang mendalam, pedang ini pasti luar biasa. Pound! Dalam sekejap, dia mengayunkan pedangnya dan melompat menjauh dari pedang yang mendekat, lalu menebas. Reaksi Zixuan tidak terlalu lambat, ujung pedang menebas bahunya, menghindari pedang Ye Chen, dan dia menyerang lagi. Dia pada dasarnya tahu keterampilan pedang dasar biksu, dan kekurangannya adalah penguasaan. Pound! 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 Di kuburan kecil, suara dua pedang yang beradu bisa terdengar tanpa henti. Secara alami, Ye Chen tidak hanya menguji kekuatan Zixuan, dia juga memahami formasi pedang Gang Surgawi selama pertarungan. Untuk formasi pedang Tiangang, apa yang dia pahami hanya dangkal, dan karena ini, kekuatan tempurnya anjlok, dan jubah Tao di tubuhnya terus-menerus terkoyak oleh pedang panjang di tangan Zixuan. Saat pertarungan berlanjut, dia bukannya tanpa keuntungan. Setidaknya, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formasi pedang Tiangang. Tanpa menggunakan energi aslinya, dia bahkan bisa menari bayangan pedang. Meskipun bayangan pedang ini kacau, mereka dapat digabungkan menjadi formasi pedang tipis. Pada titik tertentu, keduanya meninggalkan pedang panjang mereka tanpa urutan tertentu. Darah di tubuhnya mengalir dengan cepat, dan Ye Chen seperti binatang buas yang menggertak dirinya sendiri untuk membunuhnya. Meskipun Zixuan adalah boneka, dia tidak lemah dalam pertarungan jarak dekat. Boneka di Yuan Realm, dan Ye Chen di Qi Condensation Realm, keduanya tidak menggunakan energi mereka yang sebenarnya, dan hanya menggunakan pertarungan jarak dekat yang paling primitif untuk melihat setiap gerakan. Serangan harimau, lompatan kera, mengaum, mengaum. Ditemani oleh raungan dua binatang buas, Ye Chen datang ke Zixuan lagi, dan Ling Tian menamparnya. Zixuan berbalik ke samping, mengelak. Juga, Ye Chen tersenyum, dan maju dengan lututnya.
Zixuan melambaikan tangannya dan menamparnya, menghalangi lutut Ye Chen. Jangan meremehkanku. Telapak tangan Ye Chen berubah menjadi bentuk cakar elang, dan dia meraihnya dengan satu cakar. Mungkin karena dia terlalu cepat, atau karena Zixuan hanya memiliki satu tangan dan tidak dapat memblokirnya tepat waktu, cakar Ye Chen mencengkeram dada Zixuan tanpa memihak. Dengan baik, Ye Chen membuka mulutnya, meskipun dia dipisahkan oleh pakaiannya, dia masih bisa merasakan perasaan lembut dan halus dari telapak tangannya. Ini mungkin pertama kalinya dia meraih seorang wanita dengan postur dan gerakan seperti itu. Perebutan ini membuat Little Spiritual Garden sangat sunyi. Bentak. Segera, tepuk tangan meriah memecah kesunyian di sini, dan Ye Chen, yang masih diam dalam perasaan lembut dan halus, terlempar dengan kuat ke wajah oleh telapak tangan Zixuan Lingtian. Wow, kecut. Ye Chen terhuyung-huyung karena pukulan itu, dan dia tidak tahu apakah itu ilusi atau semacamnya. Kekuatan telapak tangan Zixuan jelas sangat kuat sehingga dia tidak terduga. Seluruh wajahnya bengkok, dan semua yang bisa dia lihat dengan matanya adalah Jin Singer. Tapi, ini belum berakhir. Dia yang belum menstabilkan sosoknya, baru saja mengangkat kepalanya, dan tinju batu giok menghantamnya tepat di mata kirinya, yang masih bersinar dengan bintang emas. Mengejutkan kembali, Ye Chen tertegun. Melihat Zixuan lagi, saya tidak tahu apakah itu karena perintah, atau karena hal lain, dia bergegas lagi dan menamparkan kepala dan wajahnya. Berhenti, berhenti, berhenti. Ye Chen yang mundur buru-buru melambaikan tangannya, menggunakan metode rahasia untuk menghentikan serangan Zixuan. Melihat Zixuan lagi, tangan giok yang terangkat berhenti di udara, dan arah pukulan jelas adalah wajah Ye Chen. Ye Chen yakin jika dia tidak berhenti tepat waktu, Zixuan akan menamparkan wajahnya dengan mulut besar. Ibuku, baiklah. Ye Chen menggelengkan kepalanya, wajahnya panas, dan satu matanya berubah menjadi mata panda, serangan itu sangat kejam. Hanya saja Zixuan tidak menanggapi sama sekali, dia tampak baik-baik saja setelah mengalahkan tuannya hingga keadaan yang memalukan. Di pagi hari, tepat setelah fajar, Xiong Er dan Tang Ruxuan datang. Begitu dia melihatnya, Xiong Er melihat Ye Chen yang duduk lesu di pohon buah spiritual. Ketika dia melihat mata panda Ye Chen dan cetakan telapak tangan merah di wajahnya, dia tertegun sejenak. Apa situasinya? Xiong Er Liu datang berlari, menatap Ye Chen dengan mata berbinar, siapapun yang memukulmu, wajahnya akan hilang. Jangan bicara, biarkan aku diam sebentar. Boneka. Tang Ruxuan, yang berada di samping, telah melihat Zixuan berdiri di taman, dan tidak bisa menahan keterkejutannya.